Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 Farmasi 18A yang beranggotakan saya sendiri, Silky Maulina, dan rekan-rekan saya ada Depi Yulianti, Fitri Nurjana, Hawa Ayu, Desinta Biliana, dan Rasiman Julianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan apotek atau pendirian apotek dengan nama Apotek Five Pharma. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu apotek. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyuluhan pembekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Salah satu realisasi pembangunan di bidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan, salah satunya itu apotek. Selanjutnya ada tujuan pendirian apotek. Yang pertama, menyediakan dan menyalurkan pembekalan farmasi yang bermutu dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Memberikan informasi tentang kesehatan, khususnya tentang obat serta pengobatan yang benar dan rasional. Yang ketiga, sebagai tempat pengabdian profesi apoteker. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya ada tujuan pendirian apotek. Yang pertama, menyediakan dan menyalurkan. Apotek ini juga memiliki visi misi, yaitu visi apotek ini menjadi tempat yang diidolakan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam perbekalan kefarmasian dan konsultasi kesehatan. Menjadi apotek dengan pelayanan kefarmasian prima berbasis pharmaceutical care yang mampu menjadi mitra utama pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelayanan kesehatan. Apotek ini juga memiliki visi misi, yaitu kemudian, misi apotek adalah memberikan pelayanan kefarmasian berbasis pharmaceutical care kepada masyarakat, melakukan pelayanan informasi, serta konsultasi obat dan kesehatan kepada masyarakat, dan yang terakhir ikut menjaga dan memantau penggunaan obat di masyarakat. Ini adalah nama apotek, yaitu Five Pharma, yang terletak di Jalan Ronggowaluyo Sirnabaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Apoteker pengelola apotek ini yang juga bertindak sebagai pemilik sarana apotek, yaitu Apoteker Depi Yulianti S.Farm yang beralamat di Jalan Batu Jaya, Gang nomor 2. Ini adalah nama Apotek Five Pharma, juga memiliki strategi dan inovasi sehingga nantinya diharapkan mampu mempertahankan eksistensi apotek. Adapun strategi yang ditempuh itu antara lain, yang pertama menyediakan jasa konseling secara gratis oleh apoteker. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Jika obat yang dibutuhkan pasien tidak ada, maka berusaha mengambil di apotek lain. Diusahakan agar pasien pulang mendapat obat yang diperlukan tanpa kopi resep. Kemudian yang ketiga, ada monitoring pasien. Monitoring dilakukan terhadap pasien via telepon, terutama pasien dengan penyakit kronis. Hal ini dilakukan untuk mengontrol keadaan pasien dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap apotek. Yang keempat, fasilitas yang menarik. Itu seperti ada ruang tunggu yang dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas AC, TV, tempat duduk yang nyaman, majalah kesehatan, koran, tabloid, serta parkiran yang luas. Yang kelima itu ada kerjasama dengan praktek dokter. Yang keenam, menerima pelayanan resep dengan sistem antarjemput. Dan yang terakhir, memberikan bantuan rakyat bagi masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk subsidi obat, serta bekerja sama dengan kelurahan setempat. Apoteknya ada perencanaan pendirian apotek. Nah, di sini ada persiapan sarana.
Yang pertama, bangunannya di Jalan Ronggowaluyo Sinarbaya, Puserjaya, Kecamatan Teluk Jabe Timur, Kabupaten Karawang. Yang kedua, perbekalan farmasi, perlengkapan teknis dan administrasi. Dan yang ketiga, peralatan kantor dan apotik. Berikutnya ada perencanaan perizinan pendirian apotik. 1. Izin tempat usaha. Yang kedua, izin apotik. Yang ketiga, permohonan nomor pokok wajib pajak. Perizinan pendirian apotik. Ada juga pengelolaan fungsi apotik. Faktor yang harus diperhatikan dalam pendirian suatu apotik meliputi pemilihan lokasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi apotik yaitu letak yang strategis, penduduk yang cukup padat, daerah yang ramai, dekat dengan tempat praktek dokter, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Ada juga pemilihan lokasi. Berikutnya, syarat pendirian apotik berdasarkan Kemenkes meliputi: yang pertama ada fotokopi SIK atau SP. Yang kedua ada fotokopi KTP dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata. Yang ketiga ada fotokopi denah bangunan surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte dan hak milik. Ada daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan SIK. Daftar terperinci alat perlengkapan apotik melampirkan fotokopi dan aslinya. Surat farmasi dan tidak menjadi apa di apotik lain. Surat izin atas bagi PNS, anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya melampirkan fotokopi dan aslinya. Akte perjanjian kerjasama APA dan PSA. Pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan farmasi. Selanjutnya, perencanaan kegiatan. Yang pertama, apotik buka dari jam 8 sampai dengan jam 10. Yang kedua, apotik buka setiap hari kecuali hari libur nasional. Yang ketiga, apotik melayani resep dokter. Yang keempat, apotik melayani permintaan obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kelima, apotik melayani permintaan alat kesehatan. Yang keenam, apotik melayani pelayanan konsultasi obat. Selanjutnya, perencanaan kegiatan. Ada price. Apotik Five Pharma adalah apotik yang berkonsep pharmaceutical care, mengedepankan praktek farmasi terkini, peduli pada kesehatan pasien, menghormati pilihan pasien, mengutamakan kepuasan pelanggan dalam pelayanan kefarmasian, dan menyediakan berbagai macam pilihan obat baik generik maupun paten dengan harga yang sebanding dengan pelayanan namun masih sesuai dengan harga yang di pasaran. Ada price, apotiknya ada promosi, strategi mengenai bagaimana apotik dapat dikenal oleh konsumen atau masyarakat secara luas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk promosi apotik yaitu dengan iklan, melalui brosur, spanduk, poster, iklan di majalah atau koran, pemasangan papan nama atau neon box, serta promosi harga dengan personal selling, yaitu penjualan langsung kepada konsumen dengan menawarkan produk dengan harga promosi tertentu. Sarana dan prasarana. Alat dan perbekalan yang diperlukan untuk pendirian suatu apotik adalah bangunan yang terdiri dari ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat mendisplay informasi, ruang tertutup untuk konseling, ruang peracikan dan penyerahan obat, dan toilet. Sarana dan prasarana. Alat dan perbekalan yang diperlukan untuk pendirian suatu apotik. Berikutnya ada kelengkapan bangunan apotik. Yang pertama, sumber air, sumber penerangan, alat pemadam, ventilasi, sanitasi, papan nama APA, billboard nama apotik. Berikutnya ada kelengkapan bangunan. Ada perlengkapan kerja. Yang pertama, alat pengolahan atau peracikan, seperti batang pengaduk, cawan penguap, corong kaca, gelas ukur, kompor, dan lain-lain. Berikutnya ada wadah. Contohnya seperti pot, kertas perkamen, klip, dan kantong plastik,
dan etiket. Dan yang ketiga ada tempat penyimpanan. Lemari atau rak obat, lemari narkotika, lemari psikotropika, lemari bahan berbahaya, dan kulkas. Ya, ada perlengkapan kerja. Yang keempat ada perlengkapan administrasi. Di sini ada belangko surat pesanan, belangko faktur penjualan, belangko nota penjualan, belangko salinan resep, belangko laporan narkotika dan psikotropika, buku catatan pembelian, buku catatan penjualan, buku catatan keuangan, buku catatan narkotika dan psikotropika, buku catatan racun dan bahan berbahaya. Yang terakhir, kartu stok obat. Yang kelima ada kelengkapan buku pedoman. Buku standar yang wajib dimiliki yaitu Farmakope Indonesia edisi terakhir, kumpulan peraturan atau undang-undang, buku-buku lainnya seperti MIMS, ISO, dan farmakologi terapi. Kelima ada berikutnya ada SPO atau standar prosedur operating pelayanan OTC. Yang pertama, pasien datang, menyapa dan menanyakan obat yang dibutuhkan. Tanyakan keluhan atau penyakit yang diderita pasien. Bila perlu, tanyakan terlebih dahulu keluhan atau penyakit yang diderita pasien, untuk siapa obat digunakan, kemudian bantu pasien untuk mendapatkan obat yang tepat. Menghitung harga dan meminta persetujuan terhadap nominal harga. Menyiapkan obat. Bila sudah terjadi persetujuan, ambillah obat yang diminta sesuai dengan permintaan pasien, meliputi nama obat dan jumlah obat yang diminta. Menyerahkan obat. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang meliputi dosis, frekuensi pemakaian sehari, waktu penggunaan obat, cara penggunaan, efek samping, serta cara penyimpanan yang baik dan target waktu kurang dari 5 menit. Berikutnya ada SPO pelayanan obat wajib apotik. Yang pertama, pasien datang, menyapa dan menanyakan obat yang dibutuhkan. Yang kedua, memberikan pilihan lain yang sesuai dengan kondisi pasien. Bila pasien telah menggunakan obat sebelumnya dan hasilnya tidak memuaskan, maka pilihlah obat lain yang sesuai dengan kondisi pasien. Begitu juga untuk pasien diabetes sama sekali belum pernah meminum obat. Yang ketiga, menghitung harga. Menghitung harga dan meminta persetujuan pasien terhadap nominal harga. Yang keempat, menyiapkan obat. Setelah pasien setuju dengan harga obat, ambillah obat tersebut. Yang kelima, menyerahkan obat disertai informasinya. Serahkan obat kepada pasien disertai dengan informasi tentang obat, meliputi dosis, frekuensi pemakaian sehari, waktu penggunaan obat, cara penggunaan obat, dan efek sampingnya. Yang keenam, menyimpan data pasien. Simpan nama pasien, alamat, dan nomor telepon pasien. Dan yang ketujuh, catatan khusus pasien. Buat catatan khusus tentang pasien. Selanjutnya ada analisis keuangan. Di sini ada aspek modal dan biaya. Untuk pembuatan apotek ini bermodal kurang lebih 168.446.000 rupiah. Untuk inventaris apoteknya yaitu kurang lebih hampir 40 juta. Dan selanjutnya itu ada biaya untuk perizinan, modal operasional, dan cadangan obat. Ini totalnya kurang lebih 170 juta. Kemudian ada biaya rutin per bulan tahun pertama. Itu untuk apa? Apoteker pendamping, asisten apoteker, pembantu umum, akuntan, semuanya totalnya kurang lebih 8.200.000. Untuk biaya lain-lainnya, di sini ada biaya pemeliharaan gedung dan peralatan.
listrik, air, telepon, keamanan, dan bensin itu biaya keseluruhannya kurang dari 10 juta. Dan untuk penjualan tahun pertama, di sini ada penjualan obat resep tahun pertama itu dengan keuntungan 30%, itu dengan jumlah kurang lebih 320 juta. Kemudian penjualan obat bebas dengan keuntungan 10% itu kurang lebih 280 juta. Kemudian penjualan obat wajib apotek dengan keuntungan 25%, kurang lebihnya 374 juta, dan semua dikalkulasikan dengan jumlah 982 juta. Dan selanjutnya, kemudian pengeluaran rutin tahun pertama ini ada untuk pembelian obat resep dengan harga kurang lebih hampir 230 juta. Kemudian ada juga pembelian obat bebas kurang lebih 252 juta, dan pembelian obat wajib apotek kurang lebih 280 juta. Dan biaya rutin tahun pertama kurang lebih 131 juta, dan jumlah keseluruhannya hampir 900 juta. Kemudian laba rugi tahun pertama ini ada pemasukan tahun pertama kurang lebihnya 982 juta, dan pengeluaran tahun pertama kurang lebih 900 juta. Kemudian di sini ada laba kotornya dengan jumlah hampir 90 juta, dan laba bersihnya hampir 80 juta. Dan di sini juga ada target penjualan yang untuk per tahunnya ini ditarget 700 juta, untuk per bulannya ditarget 59 juta, dan perharinya kurang lebih 2.200.000. Kemudian jadi dapat disimpulkan, dengan adanya apotek ini, maka apoteker dapat melaksanakan kerja profesinya. Dari hasil studi kelayakan menunjukkan apotek Fay Pharma yang terletak di Jalan Ronggowaluyo, Sirnabaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, layak didirikan. Jadi dapat disimpulkan, ini adalah rancangan denah apotek Fay Pharma yang akan dibuat. Ini adalah rancangan denah apotek. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.